bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3711, 3 orang suci ada di sini. Setelah mengirim Xiao Feng pergi, Gong Qianqiu mulai merencanakan bagaimana menggunakan Xiao Feng untuk memancing kemarahan divisi setan kota. Namun, sebelum rencananya sepenuhnya matang, dia tiba-tiba menerima kabar dari Sue Pengzan bahwa 3 putra suci akan datang. Gong Qianqiu segera bersemangat dan dengan cepat bergegas kembali ke Pangkalan Pendidikan Qianqiu. Ini adalah kesempatan untuk membuat satu langkah ke langit, dan sama sekali tidak ada ruang untuk ceroboh. Begitu dia tiba di lubang 1000 mayat, Gong Qianqiu melihat Sue Pengzan dan yang lainnya menunggu di depan pintu. Saudari muda Qianqiu, 3 putra suci akan segera datang. Anda harus berhati-hati ketika berurusan dengan mereka. Ini adalah inti tingkat tinggi mutlak dari Taixu Shenzong. Sue Pengzan mengingatkan dengan suara rendah bahwa kesombongan masa lalu benar-benar hilang, dan semua emosinya telah menyatu secara ekstrim. Saudara Sue, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Gong Qianqiu juga sangat menantikan kedatangan 3 orang suci. Tentu saja, dia juga ingin melihat seberapa kuat 3 orang suci. Waktu berlalu, dan sekitar 15 menit berlalu, dan suhu seluruh area tampak turun tiba-tiba. Kekuatan paksaan yang besar mengalir dari kehampaan, dan semua orang merasa bahwa Gunung Agung tiba-tiba turun di atas kepala mereka. 3 putra suci ada di sini. Wajah Sue Pengzan menjadi sangat serius, terutama matanya penuh kekaguman. Gong Qianqiu juga menahan napas, meskipun dia tidak melihat tuan utama. Dia bisa memiliki kekuatan dan paksaan yang mengerikan pada jarak seperti itu. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan ketiga putra suci itu. Setelah beberapa saat, tekanan menjadi lebih kuat, dan kebanyakan orang bahkan merasa sangat sulit untuk bernapas. Kecuali Xuan Ming, Gong Qianqiu, Sue Pengzan dan Tian Jiao lainnya yang hampir tidak bisa mendukung mereka. Yang lain bahkan tidak merasakan keinginan untuk berlutut di tanah. Sungguh pemaksaan energi yang kuat. Mulut Guguk Xiao berkedut, yang tidak lebih buruk daripada saat Gong Qianqiu melahap 2 pembuluh darah super spiritual dari 2 ras alien, atau bahkan lebih buruk. Guguk Xiao mencoba yang terbaik untuk mengendalikan keinginan untuk berlutut. Pada saat ini, dia merasakan napas tak terlihat menyeret tubuhnya. Memutar kepalanya untuk melihat, itu adalah kekuatan yang diberikan oleh ayah kandungnya Xuan Ming. Ini. Sue Pengzan berteriak dengan suara rendah. Gong Qianqiu mendongak dan melihat sosok berjalan perlahan dari kehampaan. Deng deng deng. Itu jelas berjalan di udara, tapi itu seperti menginjak tanah yang kokoh, membuat sedikit suara sentuhan. Setiap kali dia mengambil langkah, akibat energi menyebar di kaki orang yang datang, membentuk riak energi yang sangat jelas di kehampaan. Void Crossing. Ubah kekuatan menjadi bentuk. Gong Qianqiu terkejut. Sejujurnya, Gong Qianqiu bertanya pada dirinya sendiri untuk dapat melakukan umpan silang yang sama, tetapi mungkin tidak dapat mencapai level yang akan datang. Orang ini tampaknya telah mengintegrasikan energi di tubuhnya dengan dunia ini. Jika tidak, dia tidak akan pernah melangkah ke udara untuk membuat suara yang besar. Setelah waktu yang lama, ketiga putra suci akhirnya datang ke kerumunan, dan paksaan dari kekuatan seperti Taisan juga meningkat. Puff, puff, puff. Segera setelah itu, suara berlutut di tanah datang satu demi satu, dan pada akhirnya, hanya Gong Qianqiu dan yang lainnya yang berdiri di sana. Gong Qianqiu dan Sue Pengzan adalah orang-orang yang paling santai. Adapun yang lain, termasuk Xuan Ming dan beberapa pilihan surgawi lainnya dari Taixu Shenzong, tubuh mereka sedikit gemetar. Jika bukan karena Xuan Ming melakukan yang terbaik untuk melepaskan kekuatannya untuk mendukung, Guguk Xiao akan jatuh ke tanah sejak lama. Tetapi pada saat ini, lututnya sedikit ditekuk, hampir setengah berlutut. Masih ada biksu yang begitu kuat di dunia sekuler, tidak buruk. Ketiga orang suci itu berkata dengan lembut. Meskipun 3 putra suci tampaknya tidak berbicara,
Kata-kata ini meledak di telinga semua orang seperti petir dari biru. Para elit Sekte Qiankyu, yang basis kultivasinya sedikit lemah, langsung pusing dan hampir jatuh ke tanah. Siapa pemimpin Sekte Qiankyu? Berdiri. Ketiga orang suci itu berkata perlahan. Gong Qiankyu berjalan keluar perlahan. Faktanya, dia juga dengan cermat mengamati tiga putra suci. Bab 3712, Kekuatan tiga orang suci. Saya melihat tiga orang suci yang berusia sekitar 27 atau 18 tahun, mengenakan jubah ketat retro hitam. Pinggang diikat dengan sabuk batu giok, dan liontin batu giok berbentuk naga primitif tergantung di tepinya, memegang pedang perunggu kuno. Secara khusus, wajah ketiga orang suci itu sangat tampan, setampan dewa. Seluruh orang memancarkan aura kuat yang tak tertandingi. Hanya saja mata ketiga orang suci itu sombong, seolah-olah tidak peduli dengan siapapun. Generasi muda memberi hormat kepada tiga orang suci. Suara Gong Qiankyu lembut dan manis, dan dia memberi hormat yang dalam. Tiga orang suci mengangguk dan berkata dengan ringan, "Singkirkan pikiran hati-hati Anda. Jika tidak, orang suci ini akan diterima." Gong Qiankyu sedikit terkejut, dan melihat mata ketiga orang suci, dengan ekspresi dingin, seolah menolak orang lain. Bermil-mil jauhnya, Mei Gong tidak berhasil. Hati Gong Qiankyu membeku. Dia benar-benar menggunakan Mei Gong dengan sengaja, dan dia juga ingin melihat reaksi ketiga orang suci itu. Tanpa diduga, sihir pesona yang telah dicoba dan benar tidak akan bekerja sama sekali di depan tiga putra suci. Tiga orang suci, Tuan Qiankyu Si Gong tidak bermaksud tidak menghormatimu. Dia hanya terlalu memujamu. Sue Pengzan buru-buru mengatakan hal-hal baik untuk Gong Qiankyu. Apakah kamu terlalu memujaku? San Shengzi tersenyum menghina, lalu mengalihkan perhatiannya ke Gong Qiankyu. Kamu menyerang dengan seluruh kekuatanmu. Putra suci ini ingin menguji kultivasimu. Jika masuk akal, putra suci ini dapat membuat pengecualian untuk menerimamu sebagai murid. Sue Pengzan buru-buru mengingatkan Gong Qiankyu dengan suara rendah, cepat. Bangun dan lakukan seperti yang ketiga putra suci katakan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Generasi muda akan tersinggung. Gong Qiankyu berkata dengan hormat. Sebenarnya, Gong Qiankyu juga ingin mengambil kesempatan untuk menguji kedalaman ketiga orang suci. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan yang terbaik, dan dia harus meninggalkan beberapa kartu truf. Meskipun biarkan kuda itu datang. Ketiga orang suci itu berkata dengan bangga. Saat dia berbicara, San Shengzi membawa tangannya di punggungnya, seolah-olah dia memiliki ekspresi arogan. Kamu tidak akan pernah bersembunyi dariku jika kamu memukulku secara acak. Tetapi jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa perisai energi yang tebal dengan cepat mengembun di sekitar tubuh ketiga orang suci. Lihat gerakannya. Gong Qiankyu tidak lagi ragu-ragu. Kakinya tiba-tiba menyentuh tanah. Tubuhnya melesat seperti anak panah dari tali. Dan dia adalah telapak tangan ke dada ketiga orang suci. Kuho. Sebelum telapak tangan datang, angin datang lebih dulu. Energi kekerasan menyapu, seolah-olah mencabik-cabik area itu. Untuk dapat memobilisasi serangan seperti itu. Sebuah tanda kejutan melintas di mata San Shengzi, tapi dia dengan cepat digantikan oleh ketidakpedulian. Dia masih tidak bermaksud menghindar. Biarkan telapak tangan Gong Qiankyu terus mendekat dengan cepat. Bang! Telapak tangan dengan kuat menamparkan perisai energi di depan tiga putra suci, membuat suara menakutkan yang memekakkan telinga. Desir! Gong Qiankyu dikejutkan oleh kekuatan pertahanan yang menakutkan, dan dia mundur 2 atau 3 kaki sebelum dia bisa menghentikan tubuhnya. Di sisi lain, sosok tiga orang suci tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah serangan teroris Gong Qiankyu barusan tidak ada hubungannya dengan dia. Kekuatannya hampir tidak bisa dibenarkan. Tiga putra suci berkomentar. Sangat kuat. Gong Qiankyu terkejut tanpa bisa dikenali. Meskipun dia hanya memiliki 6 keberhasilan sekarang, dia bahkan tidak menghancurkan perisai energi lawan.
Terutama San Shengzi berdiri diam dan tidak bergerak sama sekali. Jadi, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Ini membuatnya semakin merindukan reruntuhan Kunlun. Seperti yang diharapkan dari 3 orang suci Taiksu Senzong, kekuatannya sangat menakutkan. Gong Qianqiu menghela nafas tanpa henti di dalam hatinya, tetapi dia sangat percaya diri dalam menghancurkan Ye Junlin dan Tianxi. 3 orang suci tidak ada bandingannya di dunia. Bagaimana cahaya kunang-kunang bisa bersaing dengan Hao Yue? Jika bukan karena belas kasihanmu, aku khawatir junior itu akan terluka parah, atau bahkan terbunuh. Di tempat, Gong Qianqiu memuji. Mata ketiga orang suci itu sedikit mereda, dan suasananya cukup bahagia. Semua orang suka mendengar pujian, dan 3 putra suci tidak terkecuali. Bab 3713, Kendo Kejam. Untuk dapat memiliki kekuatan seperti itu di dunia di mana energi spiritual langka, bakat sangat bagus. 3 orang suci jarang memuji Gong Qianqiu. Faktanya, keterkejutan di hati 3 putra suci jauh lebih dari itu. Meskipun dia tidak bergerak sama sekali sekarang, dia diam-diam menggunakan keahliannya untuk melawan dampak telapak tangan Gong Qianqiu. Terutama dalam konfrontasi, ia memiliki kecenderungan untuk melonjak. Anda harus tahu bahwa bahkan dalam kontes 7 bakat besar Taiksu Senzong, jika Anda tidak berusaha sebaik mungkin, sulit untuk melihat situasi yang sama. Bagaimana mungkin tidak mengejutkan 3 putra suci bahwa seorang master sekte sekuler belaka dapat mencapai tingkat seperti itu? Jika saya menggunakan semua teknik pertahanan saya sekarang, kemungkinan besar Anda akan terluka oleh guncangan. Kata ketiga orang suci itu dengan bangga. Gelombang ini murni bualan komersial, dan pertahanan ketiga orang suci tadi hampir mencapai kondisi terkuatnya. Untuk benar-benar mengejutkan apa yang disebut master di dunia sekuler. Gong Qianqiu mengambil keuntungan dari situasi ini dan menepuk kentut pelangi. Terima kasih San Shengzi atas belas kasihan Anda. Generasi muda sangat berterima kasih. Senang. Dia mengangkat tangannya sedikit. Kamu tidak perlu berlutut lagi. Kamu semua bangun. Elit sekte Qianqiu yang telah berlutut di tanah hanya merasakan kekuatan tak terlihat datang dari bawahnya, dan lututnya meregang tak terkendali. Paksaan terengah-engah dari sebelumnya juga menghilang dalam sekejap. 3 orang suci. Tempat ini bukan tempat untuk berbicara. Silakan masuk ke dalam, kata Gong Qianqiu dengan hormat. 3 orang suci berjalan dengan kepala terangkat tinggi, dan setelah memasuki aula, mereka tidak sopan dan duduk langsung di kursi utama di tengah. Tentu saja, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berani menolak, tetapi tidak dapat dihindari bahwa mereka sedikit tidak nyaman. Kesopanan Gong Qianqiu untuk duduk sangat berbeda dengan duduk atas inisiatifnya sendiri. Saudari muda Qianqiu, ketiga orang suci berlatih ilmu pedang yang kejam. Cepatlah dan keluarkan harta surga dan bumi yang telah disiapkan sebelumnya. Sue Pengzan mengingatkan melalui transmisi suara. Gong Qianqiu tiba-tiba menyadari bahwa dia juga telah memahami situasi Taiksu Senzong sebelumnya. Murid-murid Taiksu Senzong mengambil jurusan Kendo, dan cabang besar darinya adalah Kendo yang kejam. Kultivator harus memotong nafsu mereka ketika berkultivasi, dan hanya ketika hati mereka benar-benar mandek dan kejam mereka dapat menyentuh makna terdalam dari Kendo kejam. Dengan status setinggi itu, 3 putra suci harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu pedang yang kejam. Tidak heran jika pekerjaan menggoda master sekte tidak berhasil. Gong Qianqiu tiba-tiba menyadari bahwa dia mengira pekerjaan menggodanya tidak berhasil pada saat itu. Sepertinya setelah memasuki reruntuhan Kunlun di masa depan, jika Anda ingin mengendalikan beberapa eksekutif tingkat tinggi, itu tidak cukup untuk mengandalkan keterampilan menggoda. Gong Qianqiu tahu apa yang dia ketahui, dan buru-buru berkata sambil tersenyum. 3 putra suci, generasi muda telah menyiapkan banyak hadiah. Tolong minta juga hargai itu. Baiklah, berikan. Senyum yang tak terlihat akhirnya muncul di wajah dingin 3 orang suci. Dia jelas lebih tertarik pada harta alam daripada wanita cantik. Gong Qianqiu mengedipkan mata, dan bawahannya mempersembahkan harta yang disiapkan satu persatu.
Ada ramuan obat yang telah dihangatkan dan dipelihara oleh pembuluh darah super spiritual selama ratusan tahun. Dan ada juga harta yang dikumpulkan dari berbagai tempat. Arai yang mempesona. Tak terhitung jumlahnya. Terutama yang ditempatkan di depan penuh dengan energi spiritual yang sangat kuat. Mata ketiga orang suci itu langsung tertarik padanya. Pada awalnya, dia pikir tidak ada yang baik di dunia sekuler. Tampaknya menjadi kesalahan besar sekarang. Terutama beberapa ramuan roh pertama tidak lebih buruk dari obat roh di reruntuhan Kunlun. Bukan untuk apa-apa kali ini. Ketiga orang suci itu dalam suasana hati yang bahagia, dan senyum di wajah mereka bahkan lebih dari itu. Qian Qiu, saya mendengar dari Peng Zhan bahwa Anda memiliki bakat yang bagus. Datang dan tunjukkan ke kursi ini. Kata ketiga orang suci itu sambil tersenyum. Selain datang ke sini untuk memeriksa harta surga dan bumi kali ini, ia juga mengambil tugas untuk meraih jenius kultivasi untuk sekte tersebut. Bab 3714. Tidak peduli siapa yang menghalangi. Bunuh dengan satu pedang. Mendengar perubahan nama ketiga orang suci itu, Gong Qianqiu sedikit lega. Tampaknya harta surga dan bumi ini telah jatuh ke mata tiga putra suci, dan dia telah merencanakan yang terburuk. Jika tiga putra suci tidak memandang rendah hal-hal ini, mereka akan mengorbankannya kepada para dewa. Gong Qianqiu sangat bersemangat. Generasi yang lebih muda akan menjadi jelek. Gong Qianqiu mengepalkan tangannya, dan kemudian menjalankan latihan menelan yang ekstrim. Karena tiga putra suci tidak dekat dengan wanita, mereka perlu menaklukkannya dengan cara lain. Menumbuhkan bakat jelas merupakan jalan yang baik. Ternyata itu adalah teknik melahap. Melihat pusaran energi besar yang berpusat pada Gong Qianqiu, ketiga orang suci itu memancarkan warna kejutan di hati mereka. Setelah beberapa saat, energi spiritual di seluruh area aula sangat berkurang, dan secara langsung berubah menjadi keadaan vakum Reiki. Ketika ketiga orang suci menyadari bahwa Gong Qianqiu sedang berlatih teknik melahap, mereka melepaskan energi untuk melindungi harta surgawi dan duniawi ini. Jika tidak, energi spiritual yang terkandung dalam harta surga dan bumi ini pasti akan ditelan. Oke. San Shengzi melambaikan tangannya. Gong Qianqiu menetap pada pahala, membuat penampilan yang sungguh-sungguh, dan bertanya, tiga orang suci, apa bakat generasi muda? Seni melahap memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada tulang akar, dan akan ada batas melahap meledak dan sekarat. Tapi meski begitu, jika kamu menggunakan eliksir untuk menghangatkan tubuhmu, kamu juga bisa meningkatkan batas atas menelan. Hanya saja kamu sepertinya tidak mahir dalam menguasai kekuatan menelan. Saya akan memberikan beberapa petunjuk ketika saya punya waktu. Itu akan jauh lebih baik. Secara umum, Qianqiu, bakat kultivasi Anda bagus. Setelah menyelesaikan urusan dunia, kursi ini akan membawa Anda untuk secara resmi menyembah Taiksu Shenzong. Gong Qianqiu berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih San Sheng. Menantu. Itu tidak terlihat di permukaan. Tetapi Gong Qianqiu cukup terkejut di dalam hatinya. Dia sengaja menunjukkan bahwa dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang teknik menelan. Ini juga merupakan kekhawatiran bahwa kecemburuan dan kebajikan tiga orang suci dapat dengan sengaja ditekan. Tanpa diduga, kehalusan seperti itu terlihat, dan pembatasan latihan juga ditunjukkan oleh tiga putra suci. Seperti yang diharapkan dari tiga putra suci, penglihatan dan wawasan jauh melampaui Sue Pengzhan dan Xie Huanyu. Gong Qianqiu mencibir di dalam hatinya, tetapi sayangnya pemimpin ini telah menemukan solusi untuk menelan batas atas. Menggunakan tubuh tempering guntur langit, Anda dapat bersepeda untuk meningkatkan batas atas, tetapi sekarang Anda menderita karena tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk menelannya sendiri. Ketika memasuki reruntuhan Kunlun di masa depan, ada begitu banyak pembuluh darah suci dan bahkan pembuluh darah suci menunggunya. Mengapa dia tidak bisa berdiri di atas yang kuat? Kursi ini bermaksud untuk mendukung Anda, tetapi itu terutama karena Anda. Ketiga orang suci itu berhenti dan melanjutkan. Dengan bimbingan pribadi kursi ini, jika Anda ingin datang ke sini,
kultivasi Anda akan meningkat dengan pesat. Generasi tidak akan melupakannya. Kebaikan yang luar biasa kepada para senior, kata Gong Qianqiu langsung. Senyum di wajah ketiga orang suci bahkan lebih, dan sangat terpuji bahwa Gong Qianqiu dapat memahami maknanya sendiri secepat mungkin. Apa yang dia katakan barusan adalah untuk memperingatkan Gong Qianqiu bahwa dia akan menjadi terkenal di masa depan. Tetapi jangan lupakan ketiga putra sucinya, boleh. Bahkan di reruntuhan Kunlun, hanya dengan saling membantu dapat bertahan lama. Ini melibatkan banyak aspek. Jika magang yang Anda terima sangat berbakat dan memiliki dampak besar pada pengembangan sekte, maka sebagai master, Anda juga akan menerima banyak sumber daya kultivasi yang sesuai. Seseorang yang mencapai Tao dan naik ke surga di reruntuhan Kunlun tercermin dengan lebih jelas. Ruzi bisa diajari. Ketiga orang suci itu mengangguk puas. Segera, dia mengalihkan pembicaraan dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda telah mengalami beberapa masalah. Sekarang Anda memiliki kursi ini. Anda dapat melepaskan dan melakukannya tanpa ragu-ragu." Cepat menyapu base camp Ye Junlin. Gong Qianqiu tidak meninggalkan jejak gelombang kentut pelangi lainnya. "Bersiaplah." San Shengzi berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli siapa yang menghalangi, kursi ini dapat memotongnya dengan satu pedang. Bab 3715, krisis terbesar di base camp. Kedatangan ketiga orang suci itu membuat Gong Qianqiu, Xuan Ming dan yang lainnya tidak lagi ragu-ragu. Termasuk Tianxi dan Sekte Langit, beberapa Tianjiao tidak berada dalam lingkup ketakutan mereka. Bagaimanapun, tiga putra suci memiliki status terpisah di Taiksu Shenzong, dan mereka terutama adalah murid-murid yang bangga dari wakil guru sekte. Jika ada yang salah dengannya, seluruh Taiksu Shenzong tidak akan menyerah. Tuan Bon, Anda memimpin sekelompok tentara yang mati untuk menyergap di tepi terluar base camp, dan membunuh semua ikan yang lolos dari jaring. Duguk Xiao, Anda memimpin para elit Qianqiu untuk mengambil dan membunuh inti yang tinggi. Pemimpin base camp, Anda tidak harus menjaga tangan Anda kali ini. Kali ini, Anda dapat melepaskan tangan dan kaki Anda untuk membalas dendam. Gong Qianqiu mengeluarkan serangkaian instruksi. Duguk Xiao sangat bersemangat. Ketika dua alien utama dimusnahkan, Ye Junlin dan yang lainnya adalah kekuatan utama. Terutama di tahap akhir, untuk membiarkan orang-orang Qinglong menyapu iblis. Ye Junlin secara pribadi menyiksanya dengan sangat buruk. "Aku akan membunuh semut-semut itu dengan tanganku sendiri. Tidak ada yang bisa merampokku." Duguk Xiao menjilat bibirnya, seperti iblis yang haus darah. Ingat untuk menjaga Xiao Feng, dia mungkin masih berguna. "Jangan khawatir, Tuan, saya mengerti apa yang harus dilakukan." Duguk Xiao berkata dengan hormat. Gong Qianqiu mengangguk puas, dan berkata kepada inti lainnya, "Kalian semua tersebar di sekitar bagian terluar dari base camp. Apakah bawahan Ye Junlin atau anggota divisi supresi sihir? Awasi mereka semua." Perintah. Gong Qianqiu telah memukul diputuskan bahwa kali ini, Tianxi harus dilenyapkan. Memasuki reruntuhan Kunlun sudah dekat, dan kita tidak boleh meninggalkan masalah Tianxi dan Zenmoshi. Satu perintah jatuh seperti gunung. Sejak itu, seluruh sekte Qianqiu telah pindah. Dan sekte-sekte kecil yang dianeksasi juga memenuhi tanggung jawab mereka dan mengepung base camp. Sisi lain, di kota sihir, Tianxi juga berbaris, membuat persiapan terakhir sebelum perang. Pemimpin dari setiap faksi, memimpin pasukan mereka, harus memotong semua rute lalu lintas utama di base camp, dan tidak pernah membiarkan satu orang pergi. Terutama murid inti dan kerabat dan teman Ye Junlin. Yang terbaik adalah menangkap mereka hidup-hidup. Kursi ini akan membunuh mereka dengan tangan mereka sendiri. Untuk memperingatkan orang-orang gila yang ingin memamerkan kekuatan mereka di depan Zenmoshi. Tianxi berkata dengan nada dingin. Ye Junlin terluka parah, dan base camp lainnya. Tidak perlu khawatir. Pembicara sementara divisi Zenmo telah mundur dari baris kedua sejak Tianxi kembali, tetapi posisinya di divisi Zenmo juga sangat penting. Kuncinya adalah bagaimana menghadapi Master Xuan Ming dan Taiksu Shenzong.
Pembantaian Sekte Qian Qiu di divisi penindasan iblis kita terlalu tragis. Kita tidak boleh melepaskannya. Tianxi, pernahkah Anda mempertimbangkan bagaimana mengambil kesempatan untuk menghancurkan Sekte Qian Qiu? Apa? Mata Tianxi menjadi sangat dingin saat mendengar kata-kata itu. Aku memang memikirkan apa yang kamu katakan. Terutama sekarang karena pihak Ye Junlin pada dasarnya tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Aku tidak akan tinggal di dunia sekuler untuk waktu yang lama. Dan aku pasti tidak bisa meninggalkan momok Sekte Qian Qiu. Untuk Zenmoshi, hanya Taiksu Senzong terlalu merepotkan. Dan saya hanya bisa berharap Tuan Muda akan membantu mereka. Tianxi berkata bahwa dia sedikit khawatir saat ini. Karena dia mendapat kabar bahwa Xie Huanyu telah masuk kontak dekat dengan Gong Qianqiu baru-baru ini. Dan setiap kali mereka bertemu, mereka harus menolak semua orang. Dan mereka tinggal di ruangan yang sama sendirian. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jika keduanya berkembang menuju sahabat Tao, akan sulit untuk membasmi Sekte Qianqiu. Tianxi, sejauh yang saya tahu, Sekte Qian Qiu juga memiliki kebencian yang mendalam dengan Tian Shifu. Kami mungkin juga menghubungi Tian Shifu secara diam-diam dalam keadaan darurat. Pembicara sementara Zenmoshi menyarankan. Tianxi mengerutkan kening, dan setelah berpikir lama, dia menggelengkan kepalanya. Di depan Master Reruntuhan Kunlun, saya khawatir Tianxi Mansion tidak akan dapat membantu banyak. Dan begitu berita itu bocor, itu akan mengejutkan Qian Qiu. Tianxi menolak usulan bawahannya. Bab 3716, bunuh 3 orang suci pada saat kritis. Tianxi dipikirkan dengan baik, tetapi situasi saat ini terlalu tidak menguntungkan bagi iblis penekan. Jika tidak ada sekutu lain, tidak mungkin untuk membasmi Sekte Qian Qiu. Pembicara sementara dari iblis penekan menghela nafas dan berkata tanpa daya. Pada saat ini, ada langkah kaki ringan di luar, dan kemudian Xie Huanyu membawa seseorang masuk. Itu tidak baik. Saya baru saja menerima kabar bahwa 3 orang suci Taiksu Senzong bergabung dengan WTO dan sekarang berada di Sekte Qian Qiu. Wajah Xie Huanyu menjadi sangat serius. Apa? Tianxi terkejut. 3 putra suci adalah inti mutlak dari Taiksu Senzong. Begitu dia terlibat, Sekte Qian Qiu bahkan tidak akan memikirkannya. Bahkan beberapa jenius dan tuan muda dari faksi Changqiong hidup dalam ketakutan. Bagaimana mereka melakukannya? Tianxi bingung. Xie Yunzong menghela nafas dan berkata, dikatakan bahwa Xuan Ming dan yang lainnya telah mengumpulkan banyak harta dari langit dan bumi. Dan ini telah membuat khawatir para pejabat tinggi Taiksu Senzong. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukan kultus Qian Qiu, jangan bergerak. Xie Huanyu menyarankan. Aku pikir selama tidak ada konflik langsung dengan mereka, 3 putra suci tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang kita. Dia tidak berani menentang usulan Xie Huanyu. Terutama ketika menyangkut pilihan nasib seluruh faksi Changqiong, Tianxi tidak berani mengajukan keberatan. Rumah Tianxi. Para Celestial Masters juga mendiskusikan tindakan balasan. Apakah masalah utama mengirim seseorang untuk membantu Ye Junlin mengatasi kesulitan? Ada 2 suara yang bertentangan secara diametris di istana Tianxi. Pertama, pertahankan pasukan Anda bergerak, untuk melindungi diri Anda sendiri. Kedua, untuk membantu dengan tegas, bibirnya mati dan giginya dingin. Setelah perdebatan sengit, Guru Surgawi akhirnya membuat keputusan. Jika pihak Ye Junlin hancur, kita tidak bisa menghindari nasib buruk. Sekte Qian Qiu tidak akan pernah membiarkan istana Tianxi pergi. Arai Tianlei akan membunuh musuh. Kita hanya perlu mengklaim bahwa Wen Tian telah membelot ke istana Tianxi bersama kroni-kroninya. Wen Tian tidak keberatan disalahkan, dan dia sendiri lebih cenderung membantu, karena dia merasa Gong Qianqiu tidak akan pernah menyerah. Pada saat yang sama, bagian dalam base camp juga dalam ayunan penuh untuk bersiap menghadapi musuh. Dan pasukan koalisi 3 pihak telah membuat gerakan yang lebih praktis. Berita terus datang dari Ailiner luar, terutama ketika semua orang mengetahui bahwa base camp sekarang dikelilingi oleh angin dan hujan. Semua orang panik. Secara khusus,
Saya mendengar bahwa Taixu Shenzong mengirim master puncak lainnya untuk membantu, yang membuat kepercayaan diri semua orang semakin buruk. Serahkan saja dengan kedua tangan dan tunggu sampai mereka membunuh. Bosnya diserang dan dilukai kapan saja, dan ada ketakutan akan nyawa setiap saat. Junjun juga tertinggal di depan, dan pihak lain telah bergabung dengan yang kuat. Tidak ada harapan. Apa yang kamu takutkan? Ini masalah besar untuk bertarung sampai akhir. Bahkan jika mereka melawan nafas terakhir mereka, mereka harus membayar harganya. Meskipun ada banyak orang-orang yang menganjurkan pertempuran sampai mati ke prajurit terakhir, tetapi dari lubuk hati mereka, mereka tidak cukup percaya diri. Tentu saja, ini tidak berarti untuk menyalahkan hati kaca mereka. Ini benar-benar kesenjangan besar antara kekuatan komprehensif kedua belah pihak. Menggunakan semua orang yang bisa bertarung, sangat mungkin untuk bertarung di jalan berdarah berdasarkan pertahanan. Lakukan yang terbaik untuk melindungi murid-murid muda agar tidak pergi, dan pertahankan api untuk kembali. Hubungi semua pasukan periferal dan biarkan mereka membantu membubarkan diri sebanyak mungkin. Perhatian dari koalisi tiga arah. Li Ziran dan yang lainnya juga membuat pengaturan akhir. Suzaku dan yang lainnya terlihat sangat serius, dan mereka semua tahu bahwa pertempuran ini memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup. Tapi mereka sudah bersiap untuk yang terburuk, dan bahkan bisa dikatakan bahwa mereka bertekad untuk mati dan bersumpah untuk melawan koalisi tiga arah sampai akhir. Xiao Feng jauh lebih tenang daripada yang lain, dan bahkan berencana mengambil kesempatan ini untuk menjadi terkenal dalam pertempuran, sehingga semua orang mau bergabung dengannya. Pedang terhunus di mana-mana, dan perang sudah dekat. Bab 3717, sebuah faksi cakrawala belum melihatnya. Gong Qianqiu telah membuat pengaturan di hampir semua aspek secara ekstrim, tetapi dia masih sedikit tidak mengerti di dalam hatinya. Meskipun tiga putra suci sebelumnya telah mengancam bahwa tidak peduli siapa yang menghalanginya, mereka akan membunuhnya dengan satu pedang. Tetapi apakah ini termasuk orang-orang dari Sekte Qiong? Secara khusus, dikatakan bahwa Tuan Muda dari faksi Changqiong memiliki hubungan dekat dengan Tianxi. Begitu mereka membunuh mereka, tidak mungkin untuk menjamin bahwa Sekte Langit tidak akan keluar untuk membalas. Saat itu, tidak diketahui apakah tiga putra suci masih akan memenuhi janji mereka. Konfirmasi akhir harus dilakukan, jika tidak tindakan ini terlalu berisiko. Pada titik ini, Gong Qianqiu menemukan Sue Pengzan terlebih dahulu dan menyatakan keprihatinannya. Sue Pengzan terpesona oleh Gong Qianqiu untuk waktu yang lama. Mendengar bahwa kecantikan itu memiliki kekhawatiran, dia segera memutuskan untuk mengambil beberapa Tianjiao lain untuk mengujinya bersama. Tentu saja, Sue Pengzan punya ide lain, dan memutuskan untuk menambahkan bahan bakar dan kecemburuan pada Xie Huanyu di depan ketiga orang suci dan betapa mereka sombong dan mendominasi. Jangan khawatir, Qianqiu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menyelesaikan masalah ini. Sue Pengzan berkata dengan percaya diri. Gong Qianqiu berkata dengan senyum menawan, kalau begitu adik perempuan itu berterima kasih kepada kakak senior Sue sebelumnya. Melihat mata Gong Qianqiu yang mengedip seperti sutra, Sue Pengzan sangat gembira, dan dia bahkan lebih bersemangat untuk pamer. Segera beberapa orang datang ke ruangan tempat ketiga orang suci itu beristirahat. Apa yang kalian cari di kursi ini? Tiga putra suci bertanya dengan ragu. Sue Pengzan berkata dengan hormat, tiga putra suci, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Jika tidak, kami tidak akan berani memutuskan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung, jangan ragu. Sue Pengzan buru-buru berkata, tiga putra suci seperti ini. Sebelumnya, kami membentuk aliansi dengan divisi setan kota sepenuhnya karena putus asa. Xie Huanyu, tuan muda dari faksi Changqiong, pernah meletakkan kata-katanya yang kejam. Jika dia tidak bersekutu dengan mereka, dia akan membunuhku dan koefisien lainnya. Superior, dan kekuatan mereka lebih kuat dari kita. Jadi, bajingan, buang. Sebelum Sue Pengzan selesai berbicara,
Ketiga orang suci itu langsung menyela. Bagaimana mungkin Taiksu Senzong yang bermartabat dapat ditindas oleh sekte kecil? Menjadi sedikit berdarah. San Shengzi sangat arogan dan sombong. Tetapi Sue Pengzan dan yang lainnya sangat tidak berguna. Mereka benar-benar marah. San Shengzi tenang. Itu karena kami terlalu berhati-hati sehingga kami mempermalukan prestise Taiksu Senzong. Sue Pengzan pertama kali menggunakan alasan yang meringankan untuk meremehkan ketidakmampuannya, dan kemudian mengubah percakapan dan melanjutkan. Sekarang San Shengzi yang bertanggung jawab. Aku akan menunggu. Saya akhirnya memiliki kepercayaan diri. Jadi saya ingin meminta Anda untuk mengambil tindakan bila diperlukan untuk membantu kami menghancurkan Tianxi dan yang lainnya. Namun, 3 putra suci hanya makan 1 set. Hanya masalah ini. Mengapa kamu ragu-ragu? San Shengzi terus berkata dengan bangga. Jika kamu melepaskannya, aku akan menanggung konsekuensinya. Tapi San Shengzi. Nak, jika faksi Changqiong menggunakan kekuatan seluruh faksi untuk bergerak, apa yang harus dilakukan? Gong Qianqiu menabrak rel saat sedang panas. Ketiga orang suci itu tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan nada menghina. Aku bahkan belum memperhatikan sekte langit ini. Mereka hanya memilih untuk menanggungnya. Jika mereka tidak tahu bagaimana cara mengangkat dan menyerang balik, sekte ini akan langsung menghancurkan mereka semua. Tapi satu hal, jangan bunuh harta di sekitar Ye Junlin dan anak itu. Simpan untuk kursi ini dan bawa mereka kembali ke sekte. Mengerti? 3 putra suci telah mendengar sebelumnya bahwa Ye Junlin telah menguasai banyak harta surga dan bumi, dan bahwa ada putri-putri lain dengan bakat luar biasa. Jika dia dibawa kembali di bawah komandonya, itu mungkin menjadi dorongan untuk promosi di masa depan. Adapun siapapun yang berani menghentikannya dari mendapatkan hal-hal ini, bunuh dia. Seperti yang diperintahkan. Bab 3718, Tuan Muda, Gong Qianqiu tidak sederhana. Isi lain. Di kota sihir, Tianxi dan yang lainnya menerima berita yang dapat dipercaya bahwa 3 putra suci Taiksu Senzong telah tiba di altar utama sekte Qianqiu. Itu juga pada saat yang hampir bersamaan berita datang dari Gong Qianqiu, yang meminta Zenmoshi untuk menjadi kekuatan utama serangan sayap kiri. Menurut intelijen, formasi pertahanan sayap kiri base camp Ye Junlin adalah yang paling kuat, dan ada juga elit absolut. Ini jelas untuk membiarkan kita melawan tulang paling sulit dari base camp, untuk memaksimalkan kekuatan penyihir kota. Kata Tianxi dengan marah. Xie Yunzong melanjutkan, aku khawatir sekte Qianqiu sudah berencana untuk menekan divisi iblis, atau bahkan faksi Changqiong kita. Tidak bisakah? Xie Huanyu berkata tidak percaya. Tuan Muda, sebenarnya, saya sudah lama ingin mengingatkan Anda bahwa Gong Qianqiu bukan wanita sederhana. Sejauh yang saya tahu, para jenius Taiksu Senzong juga terpesona oleh dia dan dia. Jadi saya menyarankan Tuan Muda untuk meningkatkan lebih baik waspada. Jangan menyebabkan seluruh sekte menderita, maka Master Sekte mungkin tidak akan membiarkanmu. Xie Yunzong berkata dengan nada yang sangat serius. Pernyataan Xie Yunzong sangat serius. Tetapi Xie Huanyu secara mengejutkan tidak menyerang di tempat. Karena Xie Yunzong bukan hanya tetua agung dari faksi Changqiong, tetapi juga tetua sekte ayahnya. Jika kita benar-benar ingin membicarakannya, kita harus memanggilnya kakek ketiga. Anda dapat yakin, saya tahu apa. Xie Huanyu berkata dengan wajah cemberut, dan kemudian berkata dengan sangat sedih. Saya tidak tahu apa artinya orang-orang ini biasa mengundang 3 orang suci. Mungkinkah Gong Qianqiu yang bingung dengan mantra seperti rayuan? Tanya Tianxi ragu-ragu. Xie Huanyu mengerutkan kening, merasa sangat tidak nyaman. Xie Yunzong segera melambaikan tangannya dan berkata, seharusnya tidak. Sejauh yang saya tahu, 3 orang suci berlatih kendo yang kejam. Dan langkah pertama dalam mengembangkan kendo yang kejam adalah dengan memotong nafsu. Terutama teknik rayuan itu pada dasarnya tidak berguna di depan putra suci. Xie Huanyu sedikit lega ketika mendengar ini, tetapi masih ada ekspresi bingung di wajahnya. Sejauh yang saya tahu,
Sekte Qiankyu sedang mencari harta karun dari langit dan bumi. Dan Gong Qiankyu kemungkinan besar adalah orang yang mencuri malapetaka surgawi Ye Junlin. Tianxi berspekulasi. Xie Huanyu dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang seharusnya mereka miliki. Bagaimanapun, Taixu Shenzong mengambil jurusan ilmu pedang, dan mereka tidak memiliki senjata ajaib Zenzong. Jika ini masalahnya, target sebenarnya dari Sekte Qiankyu kemungkinan besar adalah kita. Ekspresi Xie Yunzong tiba-tiba menjadi serius. Ekspresi Xie Huanyu juga berubah secara dramatis, dan hatinya bahkan lebih gelisah. Jika tiga putra suci akan mengambil tindakan, apalagi beberapa nyawa mereka akan sulit diselamatkan, saya khawatir seluruh Sekte Changqiong akan dihancurkan. Bagaimanapun, tiga putra suci adalah anggota tingkat tinggi sejati dari Taixu Shenzong, dan sebagian besar dia mewakili sikap Taixu Shenzong. Selain itu, San Shengzi sendiri juga seorang jenius terkenal dari generasi muda reruntuhan Kunlun, dan bahkan menempati peringkat terdepan dalam kompetisi sektarian di tahun-tahun sebelumnya. Yang lebih penting adalah bahwa bahkan jika tiga putra suci dihancurkan, Taixu Shenzong pasti akan mengirim yang kuat untuk membalas dendam. Secara khusus, tuan dari tiga putra suci masih merupakan wakil raja dari Taixu Shenzong, yang pasti milik seluruh tubuh. Xie Huanyu dan yang lainnya takut. Ini melibatkan hidup dan mati seluruh sekte, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan. Hei, jika Ye Junlin berada di puncaknya sekarang, kita bisa bergabung untuk melawan musuh bersama-sama, kata Xie Huanyu sambil menghela nafas. Xie Huanyu sedikit menyesal, dan menyesal bahwa dia terlalu sombong ketika dia pergi untuk bernegosiasi. Kalau tidak dia akan memiliki Ye Junlin di sisinya sekarang. Bahkan jika dia kalah dari tiga orang suci pada akhirnya, setidaknya ketika Taixu Shenzong diselidiki, dia masih bisa menyalahkan Ye Junlin. Tuan muda, Penatua Agung, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suara Tianxi bergetar ketika dia mengatakan ini. Bab 3719, Ye Junlin dipermainkan olehmu. Tianxi diam-diam mengamati ekspresi Xie Huanyu dan yang lainnya dari awal hingga akhir. Ketika mereka berspekulasi bahwa target sebenarnya dari Sekte Qiankyu kemungkinan besar adalah Sekte Langit, ada ekspresi ketakutan yang tak tertahankan di mata mereka. Saat ini, kepercayaan terbesar Tianxi adalah faksi Changqiong. Jika mereka melepaskannya, mereka akan mati. Jadi Tianxi juga sangat takut, dan bahkan memarahi Xie Huanyu di dalam hatinya. Jika bukan karena arogansi Xie Huanyu, mungkin Ye Junlin akan setuju untuk turun ke aliansi, dan situasinya tidak akan begitu pasif sekarang. Kamu memilih semua bibit bagus dari divisi penindasan iblis sesegera mungkin, dan aku akan membawanya ke Sekte Langit, kata Xie Huanyu setelah berpikir sejenak. Karena tiga putra suci kemungkinan besar akan menyerang Sekte Changqiong, memperluas kekuatan sekte telah menjadi prioritas utama. Meskipun tidak banyak orang yang bisa memasuki reruntuhan Kunlun hanya melalui pemilihan Zenmoshi, masih mungkin untuk menurunkan standarnya. Tidak masalah. Tianxi setuju dengan senang hati. Pendekatan ini juga bermanfaat baginya. Bagaimanapun, dia hanya seorang pemimpin kecil di langit sekarang. Jika Anda membawa kroni-kroni dari divisi penindasan iblis ini, Anda mungkin dapat membantunya terus meningkatkan statusnya. Xie Yunzong berkata dengan sungguh-sungguh, lebih baik kita menyelesaikan base camp dengan Blitzkrieg, dan kemudian mengambil semua harta yang telah dikuasai Ye Junlin. Xie Huanyu juga setuju. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, mari kita segera kembali ke faksi Changqiong. Benar-benar tidak perlu memiliki konflik langsung dengan tiga orang suci sekarang. Xie Yunzong terus menambahkan kata, ya, kami akan kembali ke sekte dan mempersiapkannya. Jika kami ingin datang ke tiga putra suci, kami tidak akan menyerang Sekte Changqiong tanpa alasan. Kami masih memiliki formasi besar untuk melindungi sekte yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Bahkan jika kami benar-benar ingin mencapai langkah itu, kami pasti akan membuat Taixu Shenzong membayar harga yang mahal. Dia tidak hanya bisa membalas dendam, tetapi dia juga bisa menyelamatkan hidupnya.
Jadi Tianxi mengirim perintah kepada bawahan kepercayaannya dan menyerbu base camp di tengah malam. Itu 4 jam lebih awal dari waktu yang disepakati dengan Qian Qiu Jiao. Sisi lain, Gong Qianqiu juga sepenuhnya diatur. Secara khusus, penyebaran anggota divisi iblis penekan sangat teliti, menghalangi hampir semua poin utama. Puan, jangan khawatir, tidak ada Tianxi dan yang lainnya yang bisa melarikan diri, kata Duguk Xiao sedih. Duguk Xiao diatur oleh Gong Qianqiu untuk secara khusus mencegah Tianxi, dan basis kultivasinya saat ini bukanlah masalah besar. Dan Duguk Xiao sangat membenci Tianxi. Menurutnya, pelaku genosida lainnya saat itu adalah Tianxi. Hanya dengan membunuh Tianxi dengan tangannya sendiri, kebencian di hatinya dapat dihilangkan. Gong Qianqiu mengangguk puas dan berkata, yang utama adalah membiarkan orang-orang Taixu Shenzong bertarung dengan mereka, dan kita bisa memanfaatkan nelayan. Begitulah yang diatur. Bukankah mereka semua sombong? Bahwa Tianjiao dari langit terlalu kuat dan saya tidak dapat dikalahkan. Mereka akan mengambil inisiatif dan meminta saya untuk mengatakan bahwa orang-orang ini idiot dengan anggota tubuh yang berkembang dan pikiran yang sederhana. Jangan katakan itu tentang sekutu bagaimanapun. Mereka adalah yang paling tajam di tangan kita. Pisau itu. Gong Qianqiu tersenyum sangat bangga. Aku tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan tanpa base camp Ye Junlin. Aku harap itu tidak akan dihancurkan terlalu cepat. Jika tidak itu akan sangat membosankan. Ini semua karena kecerdikan dan kecerdikan guru. Bukankah Ye Junlin ditipu olehmu? Duguk Xiao memuji. Tempat penampungan. Ye Junlin, yang berpura-pura sekarat, juga memperkirakan perkiraan waktu serangan total dari koalisi 3 pihak, dan segera secara diam-diam memanggil bawahan yang berlatih tempur di luar. Bab 3720, apakah terlalu optimis? Dewa jahat Huo Yun, Wen Lei, Zhou Nanyan, dan Junjun adalah tokoh utama. Ning Jinye dan 80 siswa juga bergegas kembali. Pada akhirnya, semua anggota divisi Tencent yang dipimpin oleh Tian Shensuai dan Marsekal Muda Tian tiba satu demi satu. Selama waktu ini, anggota divisi Tenjin juga menggunakan pembuluh darah spiritual super untuk meningkatkan kultivasi mereka di bawah pengaturan rahasia Ye Junlin. Beberapa staf mengambil pil obat Yan Zhangsheng, dan kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat. Meskipun kekuatan komprehensif dari anggota divisi Tencent belum meningkat begitu banyak, itu telah mencapai tingkat kedua setelah Ning Jinye. Semua pihak bergegas ke pinggiran base camp. Ye Junlin memutuskan untuk terus menipu dan menunggu kedatangan pertempuran terakhir. Namun, Li Ziran, Xiao Feng dan lain-lain sama sekali tidak menyadari pengaturan rahasia Ye Junlin, dan mereka terus memperkuat pertahanan dalam semua aspek. Hampir semua orang sangat gugup. Untungnya, semua orang ini adalah inti yang diperkeras pertempuran. Jika tidak, tekanan ini saja sudah cukup untuk membuat orang benar-benar runtuh. Meski begitu, tanggung jawab yang berat juga dalam keadaan kelelahan, dan mereka dengan enggan didukung sepenuhnya oleh kemauan keras. Sama seperti semua orang dalam ayunan penuh, Junjun kembali ke base camp dari jalan rahasia. Semua orang melihat ekspresi santai dan nyaman Junjun, terutama ketika mereka mendengar bahwa dia masih menyenandungkan nada kecil, seolah-olah dia tidak berperasaan. Seorang anak adalah seorang anak, dan dia tidak memiliki rasa krisis sama sekali. Bagaimana dia masih bisa tertawa sekarang? Katakan lebih sedikit. Katakan saja. Roh orang dewasa kita hampir hancur, apalagi dia masih kecil. Apakah kamu mengatakan bahwa ada yang salah dengan roh Junjun? Sangat mungkin. Semua orang berbicara. Suara itu secara alami didengar oleh Junjun, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya kepada semua orang sekarang. Setelah periode pendinginan super spiritual ini, kekuatan Junjun juga meningkat secara signifikan. Meskipun Junjun tidak mengambil metode melahap yang ekstrim, metode yang dia ciptakan sendiri juga memiliki potensi besar untuk ditingkatkan di bawah aura pembuluh darah super spiritual. Dengan kata lain, ada perbedaan kualitatif dalam kecepatan peningkatan saat menjalankan latihan buatan sendiri Junjun di lingkungan yang berbeda.
terutama di lingkungan Divine Vein dan Holy Vein. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat daripada teknik fagositosis ekstrim, dan kuncinya adalah tidak terikat oleh batas atas fagositosis. Junjun, tidak ada berita tentang anakmu pacaran. Ibu akan mati karena khawatir. Li Ziran mengeluh beberapa saat setelah melihat Junjun. Bahkan, dia merasa kasihan pada putrinya. Bu, aku minta maaf karena membuatmu khawatir, kata Junjun meminta maaf. Li Ziran mengusap kepala Junjun, menghela nafas dan berkata, sejak kamu melarikan diri, mengapa kamu kembali? Batu giok dan batu. Mengapa kamu tidak segera melarikan diri dari tempat ini? Kami memiliki kesempatan lebih baik untuk menutupinya. Bu, pertempuran sudah dekat. Bagaimana saya bisa, sebagai putri Anda dan ayah saya, melarikan diri dari pertempuran? Junjun langsung menolak lamaran Li Ziran. Tetapi situasi saat ini tidak dapat dibalik dengan menstabilkan hati militer. Li Ziran mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Junjun mengangguk dan berkata, aku tahu ibuku. Jangan terlalu khawatir. Keadaan kita mungkin akan segera mengantarkan pada titik balik. Aku akan memeriksa situasi ayahku dulu. Jangan terlalu khawatir. Tanpa memberi Li Ziran kesempatan untuk terus membujuk, Junjun melarikan diri dengan cepat. Melihat punggung Junjun, Li Ziran hanya merasa sedikit bingung. Putrinya selalu bijaksana dan berpengetahuan, jadi mengapa dia tidak bisa mengetahui situasinya kali ini? Dan bagaimana dengan perputaran? Apakah anak ini terlalu optimis? Li Ziran bingung. Tidak bisakah putrinya merasakan urgensi tentara di luar? Bersambung.